Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi dari BKPP Barito Kuala. Dari beberapa narasumber tadi kita mendengarkan bahwa untuk penataan ASN selesai itu tahun 2024. Non ASN tahun 2024. Nah di sini saya agak bingung juga Pak. Kenapa di satu sisi kita diwajibkan untuk menyelesaikan tahun 2024 harus selesai. Di satu sisi kita terkait dengan anggaran, ya kan? Untuk Kabupaten Barito Kuala itu kita hanya mengusulkan sesuai dengan kemampuan daerah, yaitu 772 formasi. Itu termasuk plus PNS. Jadi kami mengusulkan itu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kenapa kami mengusulkan itu sesuai dengan kemampuan daerah? Karena kami takutnya, seperti yang dikatakan dari narasumber kedua, Pak Siagian, bahwa nantinya akan dibebankan pada daerah dan tidak mengurangi dana DAO. Nah ini yang kami khawatirkan Pak. Sedangkan non-ASN yang ada masih 1.000 lebih. Yang ada dari usulan kami. Nah ini problema bagi daerah untuk penyelesaian tahun 2024. Nah ini bagaimana daerah ini untuk menyelesaikannya Pak? Satu sisi. Nah tolong ini kami di daerah ini agak ini juga agak penyelesaiannya bagaimana? Jadi itu mungkin yang utama ya dari kami. Di satu sisi anggaran sesuai dengan ini. Yang kedua juga ASN P3K yang akan kita angkat nanti akan mendapatkan juga TPP Pak. Daerah kami syukur alhamdulillah sudah memberikan TPP sesuai dengan aturan yang ada. Karena kemarin saya juga sempat rapat dengan Sekda. Pak Sekda ini bagaimana? Kalau kita menerima lagi 772, apakah mampu kita memberikan TPP? Apakah kita tidak berikan TPP? Pak Sekda bilang, Pak Yudi, sekarang ASN itu siapa? Saya bilang PNS dengan P3K. Nah, berarti haknya sama. Nah ini, sehingga kami dalam perhitungan kemarin, dari tenaga non-ASN atau tenaga honor yang kita usulkan, itu biasanya mereka dapat honor 1 juta, akan kita kumulasikan, artinya 3 orang tenaga honor akan mendapatkan TPP 1. Nah itu Pak. Jadi di sini problema kita. Mengapa kita mengusulkan tidak sesuai dengan keadaan daerah? Artinya masih ada sisa. Nah ini bagaimana problema ke depannya Pak? Apakah 2024-nya selesai atau tidak? Terima kasih Pak. Itu aja saya sampaikan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Wahyudi, Kepala BKPP Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Pertanyaan ini walaupun tidak disampaikan ditujukan kepada siapa, tetapi ini lebih penekanannya ke Pak Suryo. Ya, karena kaitannya dengan kebijakan penataan tenaga non-ASN yang harus selesai di 2024, sementara anggaran terbatas gitu ya Pak. Dan juga ini ada keterkaitan dengan P3K ya Pak yang akan diangkat itu kan dapat TPP gitu ya. Dan Batola sendiri sudah menerapkan aturan. Nah mungkin nanti bisa ditanggapi nih Pak oleh Pak Suryo dan juga Pak Fernando Pak. Mungkin kalau kaitannya dari perspektif anggaran Pak mungkin itu. Nah kemudian yang kedua silakan Ibu Kepala BKP SDM Kabupaten Banjar Ibu Dr. Erni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin terkait dengan P3K di Kabupaten Banjar untuk 2024 ini ada 1.200 sesuai dengan kemampuan daerah Pak. Padahal kebutuhan kita itu dihitung adalah 3.000 lebih. Tapi karena belanja daerah kami, belanja pegawainya sudah di angka 34%. Jadi kita membatasi itu. Yang ingin kami tanyakan di sini terkait dengan P3K yang nanti ikut kan semua diperbolehkan ikut meskipun formasinya hanya 1.200 di daerah kami. Kemudian ada P3K paruh waktu. Nah, yang ingin kami tanyakan
kemarin kami mendengar informasi ya, meskipun tidak resmi hanya bincang-bincang, bahwa yang P3K paruh waktu itu nanti dibayar dari dana daerah yang pada saat dia sebagai tenaga honor di daerah. Jadi dana tenaga honor itu tidak dihapuskan, tetapi nanti diarahkan ke P3K paruh waktu. Itu satu yang mungkin kami minta penegasan lagi. Kemudian yang ketiga terkait dengan P3K yang nanti 2025 itu selesai kontraknya, Pak. Kebetulan kami di Kabupaten Banjar kontrak P3K itu 5 tahun. 5 tahun dan nanti 2025 itu selesai. Apakah boleh daerah menyetop itu kalau seandainya nanti keuangan daerah tidak memungkinkan membayar? Karena tahun ini 1.200. Karena nanti kalau tidak cukup keuangan daerah akan berpengaruh terhadap TPP, PNS maupun P3K. Jadi ini yang kami minta informasi dari baik itu dari Menpan maupun dari Kemendagri. Karena kalau sesuai kebutuhan banyak sekali Pak kebutuhan pegawai di daerah kami. Sekitar 3.000 lebih sedangkan kemampuan hanya di angka 1.200. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Jadi untuk pertanyaan dari Ibu Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar kaitannya dengan P3K paruh waktu. Sebenarnya tadi Pak Suryo sudah menyampaikan kaitan dengan desain ini kan masih on proses. Tapi nanti mungkin silahkan Pak dijawab kembali, mungkin ada penegasan. Terus yang berikutnya kaitannya dengan P3K 2025. Sudah selesai, mungkin ini ke Pak Fernando ya Pak kaitannya. Dengan anggarannya tidak ada gitu kan. Anggaran tidak ada, apakah daerah boleh stop gitu? Karena tadi kan Bapak ada prinsip itu ya Pak, pengangkatannya harus memperhatikan tadi kemampuan keuangan daerah gitu. Nah itu dari Ibu Erni. Yang terakhir dari Tabalong. Ya Ibu Vera silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria. Izin Bapak narasumber ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait limitasi waktu Bapak, bahwa sebagaimana telah dicantumkan dalam pasal 164 Undang-Undang ASN bahwa limitasi waktu adalah di bulan Desember 2024. Yang ingin saya minta penegasan adalah kedepannya seperti apa? Setelah Desember ini gimana dengan teman-teman? Misalnya gini, di Tabalong kami existing non-ASN database adalah 1.116. Kemudian formasi kami tidak sampai di situ. Otomatis ada deviasi antara formasi kami dengan teman-teman non-ASN. Jika kemudian alhamdulillah formasinya terisi full, sisanya itu akan seperti apa daerah? Karena di situ ada kalimat wajib penataan, termasuk dalamnya adalah pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Karena kami juga banyak mendapatkan semacam curhatan dari non-ASN kami, bagaimana 2024? Itu belum termasuk non-ASN yang belum terdatabase Bapak. Itu baru teman-teman non-ASN yang masuk dalam database BKN. Itu ada deviasi. Kami juga tidak bisa memaksakan untuk meminta formasi lebih karena memang ada keterbatasan anggaran. Terus yang kedua Bapak, terkait teman-teman nakes. Kami di Tabalong nakes ini menjadi salah satu masalah yang cukup pelik karena kenapa? Aturan pendataan kemarin database, BLUD tidak masuk dalam kategori pendataan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Suryo bahwa prioritas pengadaan itu urutannya adalah THK2 dan non-ASN database. Terus nasib teman-teman kami nakes ini yang di BLUD gimana ini Pak? Nggak bisa otomatis ikut berkontestasi. Sedangkan prinsip pengadaan kita 2024 adalah untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Itu mungkin yang dari kami, mohon arahannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Vera. Kelihatannya pertanyaan Ibu Vera juga ini tertuju kepada Pak Suryo ini. Ya, ini sesuai dengan tema kelihatannya nih. Ya, sesuai dengan tema talkshow kita ini adalah mau dibawa kemana tenaga non-ASN setelah tahun 2024. Jadi langsung saja kepada Bapak Suryo boleh memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan nanti dilanjut sama Pak Fernando ya Pak yang kaitannya dengan anggaran. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin Pak Kaban ya. Pak Wahyudi. Bagaimana penyelesaiannya kan begitu non-ASN ini bagaimana penyelesaiannya? Mungkin teman-teman di Kalsel ini rata-rata usulannya lebih sedikit daripada jumlah non-ASN.
Nah ini berhubung dengan anggaran juga sedikit, ya harapan kami sih jangan ngangkat lagi, Pak. Ini kan di data banyak banget nih hasilnya nih. Ya kalau kemampuan anggarannya tidak banyak, ya jangan ngangkat-ngangkat lagi. Nah prinsipnya begini, Pak. Jadi untuk penyelesaiannya, ini kan di dalam undang-undang itu kan ada penataan. Jadi eh, kemungkinan nggak selesai semuanya diangkat. Tetapi nanti penataannya lebih ke konsep bagaimana nanti teman-teman termasuk yang tidak terdata dan lain sebagainya. Nah ini kan paruh waktu ini mudah-mudahan sebagai way out jalan keluar. Cuman nanti bagaimana penggajian dan lain sebagainya. Nah apakah bisa melalui jasa lainnya dan sebagainya. Nah, kemarin kami diskusi dengan teman-teman Kementerian Keuangan, mungkin ke depan juga dengan teman-teman Dagri. Karena angka 30% sampai 2027 ini kan batasan. Jadi sampai saat ini itu masih bisa lebih, mungkin itu harus jadi warning bahwa 30% itu menjadi patokan. Nah, sekali lagi kalau bagaimana penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya ini bukan hanya diangkat, Pak, tapi juga harus dilakukan penataan di situ. Nah, makanya kita tunggu RPP-nya. Kalau dilihat dari RPP-nya, ini nanti muncul kebijakan bahwa ada PPK paruh waktu yang nanti sebagai solusi bagaimana teman-teman ini supaya teman-teman ini dilakukan penataan yang tidak terdata maupun terdata atau hanya yang terdata. Nah, ini juga masih dalam proses pembahasan menjadi jalan keluar bagaimana solusi untuk melakukan penyelesaian penataan itu. Itu satu. Mungkin dari sisi anggaran dari Pak itu ya. Lalu kemudian dari dari Bu Kaban, Bu Erni, apakah P3K itu boleh di-stop? Nah, P3K baik yang penuh waktu maupun paruh waktu, kalau di P3K PP48, PP49, itu kan basisnya kontrak. Nah, ya kalau kontrak itu kan bisa selesai, bisa diperpanjang kan begitu. Jadi prinsipnya kalau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kontrak itu ketika selesai ya boleh selesai dan boleh diperpanjang begitu. Lalu kemudian dari Bu Vera, bagaimana dengan yang di BLU? Nah, di BLU ini pembahasannya juga cukup rumit di BLU karena BLU ini punya dasar, Bu. Jadi di satu sisi PP48, PP49 itu melarang, di sisi lain PPBLU itu membolehkan. Jadi kalau misalkan di data, nah teman-teman BLU ini kan standarnya sudah ada, gajinya sudah ada. Jadi dasar itulah yang memang menjadi dasar salah satunya kenapa tidak dilakukan pendataan. Berbeda dengan teman-teman non-ASN yang bayarannya gajinya itu 200.000, 300.000. Nah, bagaimana nanti nasib teman-teman yang di PLUD, di PLU? Nah, ini masih dalam proses kalau di dalam RRPP-nya, tetapi prinsipnya BLU itu punya dasar dan mereka bisa melakukan rekrutmen. Nah, ada dua rezim. Mungkin Pak Nur bisa membantu menjelaskan, Pak Nur. PP 23 itu bisa rekrutmen meng-hire profesional BLU itu. Di sisi lain, PP 49 itu melarang. Nah, ini mau pakai yang mana? Mau pakai ketentuan yang mana? Kan di situ. Berbeda cerita kalau misalkan PP BLU ini nggak ada. Mungkin akan dilakukan pendataan. Tetapi BLU ini menjadi dasar adanya teman-teman non-ASN di RSUD di BLU ini. Dan standarnya pun diatur oleh Kementerian Keuangan, berapa gajinya dan lain sebagainya di situ. Dan kami tidak cukup tahu batasannya, jumlahnya, dan lain sebagainya, kapan dilakukan seleksi, kami tidak tahu. Dan itu besok pun bisa dilakukan seleksi BLU itu. Dan itu PP-nya ada. Jadi sampai saat ini, ya itu untuk yang BLU belum dilakukan pendataan. Salah satu pertimbangannya karena BLU ada dasar di situ. Ada PP sendiri dan sama-sama PP, kekuatannya sama di situ. Mungkin itu Bu subject to discuss ya, Bu Direktur. Bu Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih. Amin, Pak. Bu Direktur, Ibu Moderator ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya rasa mungkin sudah jelas. Mungkin boleh Pak ditambahkan dari Pak Fernando kaitannya tadi dengan anggaran itu Pak. Baik, saya tidak mau masuk ke ranah bagaimana P3K, bagaimana mekanisme rekrutmen. Saya hanya dari aspek kemampuan keuangan daerah. Saya menjawab dari aspek situ, saya nggak mau masuk ke ranah situ. Nah, artinya kembali ke prinsip dasar.
berdasarkan kebutuhan dan kemampuan. Saya setuju Bu, kemampuan Ibu 1.000, kebutuhan Ibu 1.000. Walaupun pertanyaan saya, apakah itu benar-benar kebutuhan? Tadi data dari Pak Suryo jelas mengatakan dibutuhkan berapa, diusulkannya lebih. Apakah memang daerah kurang terinformasi dengan baik kalau P3K itu akan jadi beban APBD? Sehingga usulannya, udah usul aja lah. Pak, kita butuhnya 1.000 Pak. Udah usulkan aja 5.000 tambah daun ini. Nah, apakah terinformasi dengan baik? Izin Bapak Ibu, ini bukan di Kalimantan, daerah lain ya. BPKAD, BPKSDM, BPKSDM itu dengan BPKAD keuangan masing-masing kurang koordinasi dalam pengangkatan P3K. Dihubungkan dengan kemampuan. Harusnya sebelum mengusulkan, karena ini konsekuensinya adalah belanja pegawai, disimulasi dulu dengan BPKAD berapa angka kita yang masih terjangkau lah. Berapa orang ini? Kita sudah dapat variabel gajinya kurang lebih 4 juta ya, golongan 3B. Berapa angka tersisa yang bisa kita apa? Karena ini kalau bicara penting, semua penting. Pendidikan bicara. Makanya kami di keuangan daerah yang kadang-kadang, wah ini mabuk ini kepala BPKD di lapangan nih. Pendidikan penting. Punya regulasi sendiri. Kesehatan penting. Punya regulasi sendiri. Desa juga penting. Punya regulasi sendiri. Infrastruktur juga penting. Punya regulasi sendiri. Semua punya regulasi masing-masing. Tadi kita hitung kasar aja kayak tadi, 95%, posisi 35% belanja pegawai. Kalau kondisi 40% belanja pegawai. Kalau saya ini izin ya, saya tetap kembali ke prinsip berdasarkan kemampuan. Kita butuh 3.000, saya setuju Bu, silakan Bu. Cuma kalau kita mampunya 1.000 atau bahkan 500, ya 500 kita bayar. Kecuali, nah itu juga harus simulasi juga. Kalau TPP dikeluarkan berapa angka idealnya? TPP. Maka tadi saya katakan di awal, saya bukan ahli nujum, cuman pendapat saya pribadi, opsi pertama nanti di 2027 TPP dipotong.